Shalom sahabatku, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berterima kasih kami boleh terus ada sampai hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk terus diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh terus menuntun kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang menarik bagi orang-orang lain. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Zakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Sungguh luar biasa nubuatan ini yang bercerita tentang pemandangan yang membuktikan bagaimana penyertaan Tuhan yang sangat nyata kepada orang-orang yang diurapinya. Bahkan 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa pun melihat dan akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Bukankah inilah hidup yang menjadi saksi seperti yang Tuhan Yesus mandatkan bagi kita sebelum Dia naik ke surga, di mana kesaksian tentang hidup kita didengar dan dilihat oleh banyak orang. Maka pada saat itulah banyak orang akan tertarik dan mau ikut bersama kita mencari wajah Tuhan. Namun, apa yang dikatakan di Zakaria 8 ayat 23 tadi tidak terjadi begitu saja. Apabila kita melihat dan mengamat-amati ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat bagaimana Tuhan terlebih dahulu berperkara dan membentuk umatnya, sehingga mereka menjadi pribadi yang berbeda. Coba perhatikan Zakaria 8 ayat 13 dan ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. "Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang Aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10, akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai." Umatnya diajarkan untuk berkatalah benar seorang kepada yang lain, melakukan atau melaksanakan hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangnya, tidak merancang kejahatan dalam hati mereka seorang terhadap yang lain, dan tidak mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu dibenci Tuhan.
Apabila kita hidup demikian, tidak melakukan apa yang dibenci Tuhan, maka hidup kita akan menarik bagi orang lain juga. Pagi ini, mari belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun dan mengajar setiap kami. Tuhan, terus ingatkan setiap kami untuk mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajar setiap kami untuk mau mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Jesus loves you and so do I.